Guys, ini kita lagi di mana sih? Ya nih, kok hawanya di sini agak dingin gitu ya? Kalian tahu nggak sih di sini ada kolam tapi ada belubuk gitu? Serius belubuk-belubuk? Kalian kepo ya? Simak video kita. Halo teman-teman, kenalin kita dari kelompok Microbubble. Dan di video ini kita akan sama-sama nyari tahu apa sih Microbubble itu. Halo semuanya, perkenalkan aku Natasha dan kali ini aku sedang bersama Kak Alvito, Alvito dari program studi BP21. BP21. Kali ini aku sedang berada di Desa Mojorejo, Kota Batu, dan di belakang kami ada media Microbubble. Begitu. Kita akan tanya-tanya ya ke Kak Alvito mengenai Microbubble ini. Oke? B. Bertanya. Apa sih sebenarnya Microbubble itu, Kak? Oke, jadi sebenarnya microbubble itu adalah gelembung oksigen yang berukuran kurang dari 2 mikron. Maka bisa disebut microbubble. Selain microbubble juga ada teknologi yang namanya adalah nanobubble, yaitu ukurannya jauh lebih kecil dari 1 mikron. Oke, kalau mekanismenya sendiri atau perlakuannya gitu, apakah ada yang dibedakan, Kak? Oke, jadi yang buat di kolam ini, sebenarnya kolam ini bukan microbubble konvensional, walaupun alatnya masih prototype. Jadi microbubble yang digunakan di kolam ini itu microbubble yang udah diintegrasikan dengan pure oksigen atau oksigen murni, yang dimana tingkat kemurniannya itu bisa 90%. Prinsip kerja dari microbubble itu cukup sederhana sebenarnya. Cukup pakai pompa dengan high pressure aja sudah bisa disebut microbubble. Nah, selanjutnya untuk peralatannya yang digunakan dalam microbubble ini apa aja ya, Kak? Yang kita pakai di sini peralatannya sebenarnya udah jadi ya. Belinya udah satu set, tapi memang masih prototype. Jadi sebenarnya untuk peralatannya seperti yang saya udah jelaskan tadi ya. Yang paling utama itu pompanya. Nanti bisa dilihat di situ ya, itu pompanya. Dan untuk lebih menghemat tenaga, dari microbubble generatornya itu di install timer. Jadi durasinya adalah 3 jam hidup dan 30 menit istirahat. Karena juga ini terintegrasi dengan pure oksigen, maka di situ ada alat satu lagi namanya oksigen konsentrator, di mana alat itu bisa produksi oksigen murni sendiri secara mandiri dengan kemurnian yang mencapai 90% tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apa sih output yang diharapkan dari media microbubble ini sendiri dalam bidang bioteknologinya? Oke, sebenarnya untuk output yang dicari itu output utamanya itu budidaya pembesaran ikan nila dengan durasi yang lebih cepat. Di desa ini standarnya mereka berbudidaya itu 4-5 bulan satu siklus. Dengan adanya penerapan microbubble ini itu diharapkan bisa mempercepatnya lebih cepat 1 bulan paling tidak, jadi 3 bulan. Sebenarnya ada parameter utama lainnya lagi selain ikannya, karena ini sistem budidayanya bioflok. Jadi yang diamati selain ikannya juga mikroorganisme dari biofloknya itu sendiri. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhirnya, kalau kelebihannya ini daripada yang bioteknologi lain atau kekurangannya itu apa saja, Kak? Oke, untuk kelebihannya sendiri ya. Untuk kelebihannya sendiri, karena microbubble itu ukuran gelembung oksigennya lebih kecil, jadi dia lebih mudah diserap oleh ikan atau dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Itu untuk kelebihannya. Jadi karena mudah diserap itu, ikannya punya metabolisme yang lebih bagus sehingga pertumbuhannya juga Lebih cepat. Betul. Untuk mikroorganismenya juga sama, pertumbuhannya juga lebih cepat karena ketersediaan oksigennya terjamin. Untuk kekurangannya itu jelas ada di biaya operasional. Otomatis listriknya juga makin besar kan. Kalau sejauh ini berapa ya, Kak, biaya listriknya? Menurut pengelola Pokdakan ini, setelah dihitung kemarin itu habisnya 1 bulan untuk 1 kolam aja itu 400. Kalau dibanding yang lainnya biasanya berapa, Kak? Yang normalnya? Kalau sama budidaya konvensional dia jauh lebih murah karena budidaya konvensional kan nggak perlu aerator. Kalau bioflok emang operasional listriknya cukup besar ya, karena aerasinya ini sendiri
itu harus nyala terus 24 jam. Bukan cuma buat ngasih oksigen ke makhluk hidup yang ada di sini, tapi juga buat ngaduk vlognya biar dia nggak ngendap di bawah. Gitu. Oke. Jadi seperti itu guys beberapa pertanyaan mengenai microbubble. Nah, jadi teman-teman, penggunaan microbubble ini dalam budidaya ikan nila merupakan inovasi bioteknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas aquaculture. Teknologi ini juga meningkatkan kelarutan oksigen dalam air secara signifikan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan, efisiensi pakan, dan tingkat kelangsungan hidup ikan nila. Selain itu, microbubble dapat membantu memperbaiki kualitas air dengan menurunkan kadar amonia dan bahan organik terlarut, sehingga menciptakan lingkungan budidaya yang lebih stabil dan sehat. Sekian video dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Dadah!